Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Sulfiani, NIM 240555500009. Pada video kali ini saya akan membahas salah satu hal yang penting dalam dunia pendidikan, yaitu evaluasi pembelajaran. Apa sih sebenarnya evaluasi pembelajaran itu? Evaluasi pembelajaran adalah proses mengumpulkan, menganalisis, dan menafsirkan informasi untuk mengetahui sejauh mana tujuan pembelajaran telah tercapai oleh peserta didik. Tapi evaluasi itu bukan cuma soal memberikan nilai atau angka. Lebih dari itu, evaluasi digunakan untuk menilai hasil dan proses belajar, sekaligus melihat apakah metode dan strategi mengajar guru sudah efektif. Melalui evaluasi pembelajaran, guru bisa tahu bagian mana dari proses pembelajaran yang sudah baik dan bagian mana proses pembelajaran perlu diperbaiki. Bisa dilihat dari cara mengajar, media pembelajaran, atau strategi belajar siswa. Nah, setelah kita tahu apa itu evaluasi pembelajaran, sekarang kita bahas hal yang gak kalah penting, yaitu prinsip-prinsip utama evaluasi pembelajaran. Ada 4 prinsip utama yang harus kita pegang teguh supaya evaluasi kita semakin bermakna dan benar-benar membantu meningkatkan kualitas belajar mengajar. Yang pertama, validitas. Validitas itu mengukur apa yang seharusnya diukur. Artinya, alat evaluasi yang kita gunakan hanya benar-benar mengukur apa yang kita ingin ukur. Jangan sampai salah sasaran. Contohnya, misalnya guru mau menilai kemampuan berbicara siswa dalam bahasa Bugis. Jangan pakai soal pilihan ganda tentang tata bahasa. Lebih tepat kalau guru membuat simulasi percakapan, misalnya diskusi tentang tradisi Mapaci di daerah masing-masing. Dengan begitu, guru bisa menilai langsung kelancaran berbicara, kosakata, dan tata bahasa yang digunakan siswa. Jadi, kalau mau menilai kemampuan bercerita, suruh siswa bercerita, bukan menghafal aturan tata bahasa. Alat evaluasi harus relevan dengan tujuan pembelajaran. Yang kedua, reliabilitas, yaitu konsistensi hasil evaluasi. Berarti hasil evaluasi harus konsisten dan bisa dipercaya. Artinya, kalau kemampuan siswa sama, nilainya juga harus relatif sama, meski dites beberapa kali. Contohnya, guru mengetes menulis aksara lontara 2 kali dengan kondisi yang sama. Kalau hasil hari Senin dapat 80%, tapi hari Selasa turun jadi 60, padahal soalnya sama. Berarti ada yang tidak beres, mungkin karena soalnya tidak konsisten atau cara penilaiannya belum tepat. Jadi, alat evaluasi perlu diperbaiki supaya hasil stabil dan bisa dipercaya. Yang ketiga, ada objektivitas, yaitu penilaian yang adil dan tidak dipengaruhi oleh perasaan. Objektivitas artinya penilaian guru tidak boleh dipengaruhi oleh perasaan suka atau tidak suka terhadap siswa. Guru harus menilai berdasarkan kriteria, bukan berdasarkan perasaan. Contohnya, guru ingin menilai terjemahan puisi Bugis. Supaya adil, guru menggunakan rubrik penilaian yang jelas. Misalnya, akurasi terjemahan 50%, penilaian kata 20%, dan pemahaman makna 30%. Dengan rubrik seperti ini, penilaian jadi objektif dan transparan, bukan karena siswa aktif atau dekat dengan gurunya. Jadi penilaian harus berdasarkan kriteria yang sudah ditetapkan, bukan berdasarkan feeling. Yang keempat, kepraktisan, yaitu mudah dilaksanakan dan diinterpretasikan. Kepraktisan artinya alat evaluasi yang digunakan harus mudah dilaksanakan dan hasilnya mudah dipahami. Jangan sampai guru membuat teks yang terlalu rumit dan memakan waktu. Contohnya, guru bisa menutup pembelajaran dengan kuis lisan sederhana. Misalnya, siswa diminta menyebutkan kosakata bahasa Bugis yang baru dipelajari dan membuat contoh kalimatnya. Cara ini lebih praktis dan cepat, dan hasilnya langsung terlihat. Dengan alat evaluasi yang efisien, guru bisa menghemat waktu dan siswa tetap fokus belajar. Nah, itulah tadi 4 prinsip utama dalam evaluasi pembelajaran, yaitu kalau guru bisa menerapkan keempat prinsip ini,
proses penilaian akan lebih adil, akurat, dan bermanfaat bagi siswa dan guru. Dan yang terpenting yaitu evaluasi bukan sekedar memberi nilai, tetapi juga sarana untuk memperbaiki proses pelajaran dan mengembangkan potensi siswa. Karena sesungguhnya evaluasi itu adalah cara guru membantu siswa belajar yang lebih baik. Itu saja materi yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.